Shalom semuanya, para pemirsa yang terkasih, pembelajar Bible Study bersama saya, Pastor Indri Gautama, dimanapun Anda berada saat ini, baik di rumah maupun mungkin ada yang di rumah sakit, mungkin ada yang di hotel, atau ada sedang duduk-duduk sendiri, mungkin di tempat yang tenang, dengan gadget Anda pakai handphone. Saya sambut semuanya. Salam kasih Kristus. Saya percaya apa yang dibagikan setelah kita merayakan Paskah semuanya, kematian yang sangat-sangat luar biasa, dari penderitaan sampai kematian sampai kehidupan kekal tersedia bagi Anda dan saya. Saya berdoa Anda siap dengan Bible Anda, mungkin di gadget ada Alkitab Anda, tapi kalau ada kertas, tolong ambil itu kertas dengan bolpen, karena kertas nggak pernah bisa lupa kecuali Anda sobek. Tetapi kita ini karena banyak urusan yang kita mesti hadapi, kita berhubungan dengan banyak orang, kita kerja di kantor dengan banyak urusan, ada deadline yang mesti diselesaikan, ada problem yang mesti diselesaikan, segala macam bisa apa yang kita dengar selama 1 jam ini lupa sirna semuanya. Tapi kalau ada kertas itu, nolong. Bisa kita baca lagi dan diingatkan lagi oleh Roh Kudus. Sehingga dalam tantangan hidup kita, ternyata janji Tuhan itu jawaban bagi segala tantangan hidup kita. Oke, so saya mau sambut semua teman-teman yang sudah hadir dari Jakarta. Saat ini posisi saya lagi di Bali. Dan saya mau sambut semua teman-teman dari pelayanan kami yang ready untuk melayani Anda semua. Kalau ada pertanyaan yang mereka bisa jawab, mereka akan jawab. Kalau tidak, setelah saya mengajar, saya akan membantu Anda dengan pertanyaan Anda. Oke? Tapi sulit untuk saya memberi pengajaran, pewahyuan, dan langsung tanya jawab, nanti terpotong pengajarannya. Tetapi setelah itu kita akan pastikan segala pertanyaan yang butuh ditolong, yang butuh jawaban segera akan kita jawab. Ada amin? Right, terima kasih untuk Inge, untuk Jolly, untuk Sarah yang sudah siap untuk melayani tamu-tamu kita dari Sabang sampai Merauke, dari Palembang, dari Medan, sampai ke Kalimantan Tengah, sampai ke Manado, sampai ke Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, sampai ke Halmahera. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Dan juga yang ada di Bali tentunya, dan di Kupang, di Lombok, di Sumba, apapun kejadian yang kita alami, yang terutama yang gak enak ya. Yang gak enak bagi kenyamanan kita, karena kenyamanan kita terganggu. Akibatnya kita mengatakan kok hidupku kok susah amat. Nah, bagi kita yang mengerti dan mulai bergaul dengan Tuhan dengan sengaja dan intensionalitas dan disiplin, ternyata semua kondisi yang gak nyaman bagi daging kita, bagi otak kita yang tertantang gak tahu punya solusi apa, ternyata semua yang bikin kita gak mampu menjawab, gak mampu selesaikan, itu kalau diserahkan ke Tuhan, dipakai loh sama Tuhan untuk membuat hidup kita, 1, mengandalkan Tuhan, 2, dia putar balikan untuk membawa kebaikan seperti rancangan yang Tuhan siapkan bagi kita. Kalau kita nggak ada penderitaan, kita nggak ada sengsara, nggak ada kesulitan, kansnya untuk kita datang ke Tuhan itu sangat minim. Bisa di-delay, procrastination ya. Entar deh doanya, entar aja tuh ngomong sama Tuhannya. Tapi di tengah kita kepepet, di tengah kita tercepit, di tengah kita sangat tidak comfortable, kita mau nggak mau, ego dan kesombongan kita itu justru disingkirkan. Dan kita dengan remuk, nangis, rendah hati, datang ke Tuhan. Jadi sebetulnya satu tembok tebal yang menghalangi kita berhubungan dengan Tuhan cuma satu. Itu namanya pride, kesombongan kita, atau ego kita. Oleh sebab itu kita mesti tawan pikiran kita yang sangat egotistikal itu, tunduk kepada Allah. Karena peperangan kita bukan melawan orang. Tapi seperti satu jemaat saya ngomong, saya pikirannya capek. Aduh, mikirin terus tuh capek. Jadi sebetulnya peperangan kita itu ada di pikiran. Nah, kalau pikiran kita nggak ngikut ego kita, tapi kita mau ikut jalannya Tuhan,
yang notabene tidak lain adalah rendah hati. Sujud di kaki Tuhan, menanti Tuhan. Oke, berdiam di kaki Tuhan. Mau berdiam dengan puasa, mau berdiam dengan diam, nggak mau mikir apapun, ya supaya Tuhan bisa bicara. Tuhan hadir dan bisa bekerja di dalam jiwa Anda yang capek. Nah, caranya Tuhan tuh seperti itu. Makanya saya excited sekali dengan kebangkitan Yesus dari mati. Dan yang luar biasa juga di dalam kematian dia yang sangat tidak manusiawi, kejam di atas segala kekejaman daripada cara hukuman mati pemerintahan tentara Romawi. Itu memang mereka didesain untuk melakukan itu. Jadi kalau Anda melihat para martir-martirnya Yesus, nggak ada yang matinya seindah almarhum mami saya yang dia minta supaya dia nggak sakit sampai ke rumah sakit, ke ICU, diinfus kiri kanan, bengkak, kesakitan, dibolongin pernapasannya, nggak mau. Dia bilang, aku mau bobo aja di kamarku sendiri, di tempat tidurku, aku sudah selesai. Dan aku nggak mau ngerepotin orang, aku nggak mau nyusahin orang, baik anak sendiri, mantu, besan, atau teman sahabatnya dia, nggak mau. Dia mau dijemput sama Tuhan. Para martir, Paulus, Petrus, Andreas, Yohanes itu dikucilkan di Pulau Patmos sendirian. Anda tahu rasanya sendirian hidup. Dan Yohanes itu pribadinya tidak melankolis loh. Itu aslinya keras, bukankah dia disebut anak-anak guru? Yakobus sama Yohanes gila, kepingin, aduh Yesus udah ngasih tahu dia akan mati, menderita. Dan pada hari ketiga dibangkitkan, yang dibahas apa? Petrus sangkal dia 3 kali sebelum mati, terus Yohanes Yakobus ngapain? Ribut, nanti Yesus sudah gak ada, dan nanti masuk ke surga. Terus si Yohanes sama Yakobus melalui mamanya minta kedudukan kiri kanan. Di mana yang 10 murid yang lain tidak diajak diskusi. Atau dirangkul, diajak. Bagaimana kita semua bisa duduk di sebelah kiri kanannya Yesus. Nggak ada. Nah, Yesus dengan rendah hati ngomong, aduh aku nggak bisa mutusin yang itu Bapakku. So, betul-betul orang yang egonya tinggi itu nggak ada perasaan ya. Perasaannya kita nggak bisa turut merasakan kesedihan, ketakutan. Kita alias bahasanya yang terkenal sekarang adalah bukan simpati, empati. Kita nggak ada empati sama sekali. Padahal Yesus itu kan lagi ketakutan setengah mati loh. Kita tahu kan dia ketakutan setengah mati di Taman Getsemani. Dia ngomong kok, bahkan dia teriak. Aduh rasanya kayak orang mau mati, aku sangat berduka. Aduh itu dia manusia sempurna loh. Lah kok dia kasih tahu dia akan mati kayak gitu. Masa muridnya yang 3,5 tahun jalan sama dia, lihat dia melakukan mujizat, ngajar nilai-nilai kerajaan surga, berbuat baik. Masa mereka minta posisi kiri, posisi kanan, itu posisi tertinggi loh. Sehingga teman-temannya pada waktu dengar kaget, muarah semuanya. Dan Yesus ajarkan di titik terakhir hidupnya di bumi sebagai manusia. Bahwa anak manusia datang itu bukan untuk dilayani. Tetapi anak manusia datang untuk melayani. Jadi bukan untuk minta disanjung pakai kayak hamba-hamba Tuhan terkenal ya. Bodyguardnya sebanyak apa. Tinggal cara datang udah kayak presiden, udah kayak pengamanan gila-gilaan. Yesus nggak ada yang ngamanin. Yang ngamanin dia malaikat. Memberi dia kekuatan. Dan nggak ada bodyguard. Itu muridnya bukan bodyguard loh. Muridnya orang stres. Orang sangat-sangat sedih hatinya. Karena mau ditinggal mati. Bingung mereka semua. Pas mati beneran, stres beneran. Pas bangkit dari mati, hilang badannya Yesus dari kubur. Wah, tambah confused sekali mereka semua. Jadi nggak ada, mereka bukan bodyguard. Mereka orang-orang yang mesti belajar bagaimana menjadi serupa gambar Yesus, serupa original design di Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Wow, mereka depresi berat.
dan penuh ketakutan luar biasa. Habisnya hilang jenazahnya. Itu kan belum pernah terjadi seumur hidup mereka dan belum pernah kedengeran ada berita kayak begitu. So saya mau Anda tulis segala pesan Tuhan, firman-Nya, ambil kertas sebentar, minta tolong mungkin supir Anda, minta tolong teman Anda, kolega Anda di kiri kanan di meja Anda di kantor mungkin lagi lembur atau di rumah, do something, get a piece of paper ya. Ambil kertas. Urek di situ. Oke, supaya Anda juga bisa mengukir di otak Anda. Gitu ya. So saya terima kasih sekali untuk teman-teman yang dari Sorong, yang dari Jayapura, dari Merauke. Terima kasih semuanya untuk teman-teman dari Manado, dari Tomohon, dari Amurang, dari Palembang. Terima kasih semuanya. Saya berdoa firman itu nggak mandek, tapi berjalan terus. Oke, kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang terkasih, begitu besar kasih-Mu akan dunia, sampai Kau rela kehilangan anakmu, korbankan anakmu sampai mati dengan cara yang tidak manusiawi oleh manusia berdosa, di tangan orang berdosa, difitnah, dikhianati, dibikin rekayasa cerita penipuan, cerita bohong tentang Yesus yang sama sekali dia nggak lakukan, tapi Yesus tetap berdiri dan diam. Tuhan, aku berdoa kematian yang mengerikan itu yang juga membuat Engkau berbicara ke istrinya Pontius Pilatus sampai dia menderita nggak bisa tidur semalaman, dan memberitahu suaminya Pilatus untuk jangan sentuh, jangan ikut-ikut campur deh sama orang ini. Dan pada waktu Yesus bangkit dari mati, atau sejak dia pada waktu mati di kayu salib, gempa bumi terjadi, keras sekali kegelapan terjadi dari jam 12 sampai jam 3 siang yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Buat kami semua, tolong kami Roh Kudus memahami kenapa Yesus berbuat itu semua. Dan bagaimana kita hidup setelah Yesus bangkit dari mati. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu. Penolong kami, penghibur kami, guru kami, pembimbing kami. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu. Urapi firman ini bicara pada setiap kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, kita di hari Rabu, saya tutup dengan Yesuslah persembahan Allah yang sempurna. Coba kita renungkan kembali ya di Yohanes 3 ayat 16. Selalu kita dengar ayat ini dibagikan di Paskah, di Natal. Padahal setiap hari mesti kita dengar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Mengaruniakan artinya dikasih kado kitanya. Anaknya yang tunggal, gak ada anak lain, gak ada kakak adik, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, artinya tidak terputus dari sumber hidup, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah, ayat 17, mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Jadi kalau kita ketemu orang yang belum terima Yesus atau mengaku terima Yesus tapi tidak sepantasnya cara berdandannya, pembawaannya, cara ngomongnya, jangan dihakimi. Sebab Yesus tidak datang untuk menghakimi. Itu membuat kita kebuka matanya. Oh, dia masih belum lahir baru. Dia belum menerima deposit rohnya Kristus, rohnya Allah, sama aja ya dua-duanya ya, di dalam batin dia. Sehingga yang keluar dari hati, ya keluar ke mulut. Yang tidak kita enak dengarnya. Oke, nah Yohanes 3:16 tadi digenapi di Ibrani 9 ayat 12. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ini efeknya apa nih? Kematian Yesus dengan day by day kita. Dengan menjadi orang yang emosinya sehat dan rohaninya dewasa. Apa relasinya? Oke.
Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Anda yang pernah komplain, mana nih Tuhan Yesus gak datang, ke zamannya Nuh juga begitu. Kapan nih datangnya? Sekarang udah abad 21, kapan lagi ngomel-ngomel? Tapi hari ini Tuhan Yesus berkata, renungkan sekali lagi. Ibrani 9 ayat 12 bahwa Kristus itu sekali aja ngorbanin dirinya. Dia gak pakai sapi, gak pakai domba, gak pakai kambing. Karena darah binatang gak bisa menebus dosa di hati kita. Hanya basahin lahiriah kita. Tapi Yesus bisa. Dia bisa masuk ke dalam lerung-lerung kedalaman batin, ada yang paling dalam. So Yesus berkata, Kristus hanya satu kali aja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menggunakan dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. So kita lihat ya di sini bahwa betul-betul tubuh Kristus, badannya itu sesuai di Ibrani 8, di Ibrani 9 memang udah ditulis di dalam gulungan buku. Sebuah tubuh telah disediakan, tubuh itu untuk dirajam, disiksa, disobek, dicambuk, ditikam, ditusuk mahkota duri. Segalanya yang mau nyakitin orang itu sudah tertancap di badan Yesus. Makanya Yesuslah persembahan Allah yang sempurna. Ini judul daripada Ibrani 10. Oke, nah kenapa kok dia menjadi persembahan yang sempurna? Oh iya dong. Karena dia, melalui dia ada pengampunan. Pengampunan tanpa darah tidak bisa. Dan darahnya mesti gak ada dosa, gak ada flek, gak ada noda, gak ada kerut. Dosanya mesti jahat sekali kita semua. Karena kita ini keturunan Adam pertama. Dan apa yang Yesus kerjakan? Memberi korban anaknya. Anaknya ini mesti bisa ngalami, 100% mengalami sendiri kuasa darah Yesus untuk menyucikan hati kita pada waktu kita datang ke Tuhan ngaku dosa kita. Allah setia dan adil mengampuni kita. Ada syarat. Nah karena itu ada pengampunan. Nah setelah kita diampuni oleh Tuhan dari segala dosa, kelihatan nggak kelihatan, ditutupi atau dosa terbuka, pokoknya di hadirat Yesus, hadirat Allah kita tuh itu dia tuh kayak cermin, nggak bisa kejadian menyakitkan orang tua, menyakitkan sesama yang nggak muncul gambarnya. Caranya Yesus ngomong sama saya waktu ketemu muka ke muka, mata ke mata, aduh nggak ada tuh pakai lambang-lambang ke matanya gimana, semua sama, hilang kemuliaan Allah. Tapi sudah ada jaminan dari treasure land yang sedang melayani waktu itu. Sehingga mereka bisa diampuni. Bisa dilepaskan kesalahannya. Anda tahu orang udah salah total minta ampun. Itu luar biasa. Oke, nah setelah Yesus mati di kayu salib. Jalan yang baru dan hidup tersedia. Jadilah tekun. Ini kata ketekunan saya ambil dari Alkitab loh. Sisanya saya yang tambahin. Ketekunan dalam datang kepada Tuhan Yesus setiap hari. Karena jalan terbuka lewat tubuh Yesus yang dipecahkan. Yang dihancurkan di kayu salib. Semua yang Yesus sudah selesaikan, dia bawa ke hadirat Allah Bapa. Yang terutama yang dia bawa apa? Darahnya sendiri. Oke, darahnya sempurna, gak ada dosa, gak ada cacat. Allah terima, seluruh orang terima Yesus. Dosanya diampuni. Catat ini loh. Oke. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Nah selama ini kita belum ngerti ini, kita bisa-bisa nggak doa sama sekali. Kenapa? Udah salah, udah tertuduh. Ya Tuhan tahulah, ya aku
Yang penting aku setia datang ke ibadah hari Minggu. Well, itu pendapat yang salah, pendapat yang ngawur. Kalau Anda sudah menerima Yesus sebagai korban sempurna yang darahnya diterima Allah Bapa, pengampunan turun pada kita, dan belas kasihan dan sukacita dari Roh Kudus turun atas kita. Kalau Anda udah menerima Yesus, Anda menerima apa yang dia selesaikan di Kalvari, dengan dia berkata tetelestai atau sudah selesai. Itu mau tahu yang dikelarin oleh Yesus di dalam tas-tas terbalik yang datang itu, ada beberapa tas yang terbalik. Itu buat apa buat kita? Itu buka jalan, darahnya Yesus buka jalan. Sebab melalui darah dosa kita ketutup. Jadi Allah bisa memperoleh anak-anaknya lagi. Walaupun luka. Oke, nah. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh dong keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi bukan lagi Roh Kudus turun ke bumi atau Roh Kristus atau Yesus turun ke bumi, karena kan kita udah di bumi, ada Roh Kudus dalam kita. Tapi sekarang mengenai bagaimana anak dalam Tuhan itu bisa masuk ke jalan yang baru dan yang hidup, yaitu darah Yesus, darah kasih karunia Allah. Oke, nah itu bisa menunjukkan sifatnya Yesus. Dan Anda bisa tahu di mana Yesus berada. Anda bisa datang kepada Tuhan Yesus di tengah Anda mengalami goncangan hidup, tantangan hidup. Anda datang ke Tuhan seperti Yesus selalu datang ke Tuhan. Ini kita udah belajar di Ibrani 12 ya, ayat 2 ya. Di mana kita pada waktu melakukan perlombaan yang wajib, kita harus apa yuk? Kita harus sudah mengaku dosa, Allah setia dan adil mengampuni kita. Nah kalau udah diampuni Anda berani datang ke Tuhan. Hanya orang tertuduh gak berani. Oke, ayo jadi kita sekarang telah ada darah Yesus, penuh keberanian dong untuk masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalannya yang baru dan yang hidup bagi mereka, bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tabirnya badan Yesus, Imam Harun sekarang Imam Yesus, kayak darahnya darah Yesus sebagai domba Paskah. Jadi seluruh tugas fungsional imam agung, imam besar itu pun hanya sebagian. Itu pun diserah terimakan ke Tuhan loh. Oke, ini karunia yang kesaksian luar biasa. Nah, karena ia telah membuka jalan yang baru dan jalan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita sekarang mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ingat ya, rumah doa itu namanya rumahku, rumah Allah. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang ikhlas. Dengan keyakinan, iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ini seperti Yohanes 13 ya. Marilah kita, ini ajakan loh ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya adalah yang apa yang kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita itu adalah Yesus. Dialah jaminan janji Allah bagi kita. Ada Yesus hidup, ada janji digenapi. Nggak mungkin nggak sama sekali. Oke. Nah, saya mau bagikan nih, begitu rendahnya Yesus. Penderitaannya sakit secara manusia udah nggak, mungkin kita udah pecah kali otak kita. Udah hancur mungkin, tapi Yesus masih bertahan hidup. Karena dia mesti berkata sudah selesai, karena dia mesti serahkan nyawanya. Kalau nyawanya masih ada di dia kan repot kan kita. Karena nyawa Yesus adalah roh
Roh Kristus. Yuk kita lihat bagaimana penderitaan Yesus di Ibrani 2 ayat 6. Dan untuk apa dia menderita? So tadi kita belajar dari kematian Yesus, jalan baru dan yang hidup sudah dibikin ya. Sudah terbuka loh. Jadi nggak ada alasan kita nggak bisa ngomong sama Tuhan atau Tuhan nggak ngomong sama kita. Nggak ada ayatnya. Itu pendapat orang nggak baca Alkitab. Oke? Karena dia bikin melalui badan dipecahkan seperti itu. Dia bikin jalan baru. Jalan yang hidup dengan darahnya sendiri. Oleh sebab itu dengan keberanian. Ayo masuk tempat kudus. Jangan pikir dirimu tuh kurang suci. Nggak layak. Oh jangan. Ini pengajaran menjadi emosi sehat dewasa rohani. Ini buat orang percaya rata-rata. Ini bukan hanya buat pendeta, kalau pendetanya mesti. Kalau nggak bisa menyampaikan kehidupan bersama Yesus. Oke, jadi melalui kematian Yesus, orang-orang Yahudi yang dulu, yang seperti Yusuf Arimatea yang baik-baik ya. Yusuf Arimatea, Nikodemus, ini semua imam Farisi. Tapi mereka nggak sesadis yang lain-lain. Yang nuntut salibkan dia tuh yang udah berkhianat, bikin berita palsu, kesaksian palsu. Gara-gara satu Yudas Iskariot, murid Yesus yang dicintai Tuhan, yang dicuci kakinya, tapi selalu isolasi diri, sepertinya loyal, ternyata pengkhianat. Dan dia mau jual, hanya tersinggung sekali sama Yesus. Pada waktu Maria, adiknya Lazarus, meminyaki Yesus dengan minyak narwastu. Terus dia bilang, dan semua teman-temannya murid Yesus ikut lagi ngomong. Aduh buang-buang uang tuh. Itu kan 1 tahun punya gaji. Ngapain disiram ke kepalamu? Ngapain disiram ke kakimu? Berarti mereka tuh buta. Udah 3 kali dikasih tahu semua mati. Dan ini terjadinya kurun 1 minggu sebelum Yesus ke Getsemani loh. Penyiraman minyak narwastu segala macam. Ngapain kamu? Dan ternyata yang naik banding itu si Yudas. Ngapain buang-buang duit? Itu bisa dikasih orang miskin. Dan ditulis loh, Yesus kan tahu hati orang. Makanya dia gak pernah percayakan dirinya pada siapapun. Itu bisa dikasih orang miskin. Dan ditulis di Yohanes 12. Dia tidak mengatakan itu karena dia peduli orang miskin. Tetapi dia adalah bendahara Yesus yang adalah maling. Anda mau tahu? Kira-kira harganya minyak narwastu itu apa? Itu kehidupan seluruh hidupnya si Maria. Berarti dia lagi nyembah Tuhan. Dia hari berkata, Kau sangat mulia, kau berharga. Hidupku tuh tergantung sama engkau. Kau bisa membuat aku dari wanita berdosa menjadi orang yang suci, yang kudus, yang layak diterima orang. Aku berikan seluruh hidupku padamu yang berupa simpanan gaji setahun. Saya nggak tahu dia kerja apa, tapi dia orang berdosa. Dan waktu itu terjadinya di rumah orang Farisi, si Simon orang kusta yang disembuhin Yesus lagi kustanya. Malah menghakimi Yesus juga dia. Belakangan ini apa-apaan nih perempuan kotor masuk-masuk ke rumahku. Nggak boleh kayak begini. Wah, Maria tidak mendengar. Karena hatinya ada penginsafan. Dia tahu siapa Yesus. Dan Yesus cut si Yudas Iskariot. Itu 300 dinari loh itu. Anda mau tahu berapa harganya Yesus yang dibayar orang Farisi ke Yudas? 1/10-nya aja. Buat orang Farisi, Yesus nilainya cuma 30 keping perak. Buat Maria 300 dinari. So siapa yang cinta Tuhan? Siapa yang kenal Tuhan sebetulnya? Yudas Iskariot? Para imam? Udah pasti enggak sih ya. Karena mereka tersandung dengan Yesus ngomong, aku anak Allah, aku punya kuasa mengampuni. Itu kan udah tersandung semua tuh. Dan Yesus berkata, oh biarin aja dong, jangan ganggu dia. Dia sedang melakukan yang setiap kali Injil dibagikan akan diingat perbuatan dia. Dia lagi mengurapi aku untuk kematianku. Jadi si Maria itu melalui perbuatan lagi bernubuat bahwa Yesus benar-benar akan mati. Yudas tersinggung, ditegur di muka umum. Ada kan orang tersinggung ditegur di muka umum kan? Sama kayak Yudas. Dan orang gak ada yang tahu loh kalau dia tersinggung. Tiba-tiba dia ngilang, keluar dia. Oke? Nanti di perjamuan makan terakhir di ruang atas, siapa yang lari keluar? Siapa yang tangannya masuk ke pinggan dan lari keluar? Itu Yudas. Rencana jual 30 keping perak nyawanya Yesus, itu terjadian malam itu. Orang pikir dia kasir karena dia kurang roti, karena itu hari Paskah, hari 7 hari roti tak beragi, so dia mesti beli roti lagi. Nggak taunya dia jualan.
nyawanya Yesus. Nah, melalui kematian Yesus yang menyakitkan itu perlu untuk tabir pemisah ruang maha suci dan ruang kudus sobek. Dan untuk Yesus bisa mati seperti itu, dia harus dibikin oleh Allah. Ini semua skenario Allah Bapa loh nih. Untuk menjadi derajatnya lebih rendah daripada malaikat. Anda tahu gak malaikat? Malaikat tidak dibuat serupa gambar rupa manusia. Kita ini punya imago Dei. Kita punya gambar serupa gambar Tuhan. Tapi Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. Dia bahkan turun. Itu namanya itu ngomong terkutuk habis deh. Malaikat cuma makhluk roh. Dan Yesus dibikin lebih rendah. Lihat Ibrani 2 ya. Kenapa? Anda mesti tahu penderitaan Yesus. Supaya Anda cinta dia. Kita kalau mikirin salib jadi mencintai Yesus. Ibrani 2 ayat 6. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Itu nanti setelah bangkit dari mati. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Ini yang Yesus tunggu nih. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan. Yang tidak takluk kepadanya. Ayat 9. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepada Yesus. Tapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut, dia mau neraka keluar nyerang Yesus mati-matian itu di kayu salib. Dan Yesus kemudian dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, ganti mahkota duri yang lambang kutuk. Supaya oleh grace, oleh kasih karunia, ia mengalami maut bagi Anda dan saya. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Jadi Anda yang selamat lahir baru seperti saya, kita dibawa kepada kemuliaan Allah. Juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka pada keselamatan dengan penderitaannya. Jadi tujuan Yesus menderita supaya kita diselamatkan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Mereka semua berasal dari satu. Lihat nggak huruf gede tuh, satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. So dia panggil Anda dan saya saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku. Kita ini dianggap saudara Yesus loh. Yang sudah lahir baru ya. Dan bertobat kembali ke Tuhan. Sehingga kita menerima karunia Roh Kudus. Sesuai Kisah Rasul 2:38. Dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Jadi semua saudara-saudara yang dibikin Yesus membuat dirinya seperti kita, saudara-saudaranya, itu ternyata membuat kita juga menjadi anak Allah. So Yesus nggak datang ke bumi untuk malaikat. Yesus datang ke bumi untuk anak-anak. Oke, yaitu anak-anak dari darah dan daging. Berarti kita dong, badan kita. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematian Yesus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ibrani 2 ayat 14 dan 1 Yohanes 3:8 itu sama. Tujuan Yesus datang ke bumi menghancurkan pekerjaan iblis. Sakit penyakit, utang piutang, kepahitan, mental disorder, sakit mental, segala itu perbuatan setan. Karena dia pencuri, pembunuh, pembinasa, dan dia penipu dan bapak penipu. Dia yang menciptakan terintimidasi. Ayat 15. Dan supaya, kenapa kok Yesus mengambil bentuk anak-anak Allah? Anak-anak Allah seperti kita ya. Dengan darah dan daging. Dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut.
Jadi semua orang di luar Yesus takut mati. Takut maut. Yang sudah dalam Yesus dan mengerti panggilan Tuhan. Kalau Anda mati, Anda kan cuma tidur. Ini terjemahan bahasa Inggris ya. Di 1 Tesalonika 4 itu. Ya kamu kan cuma tidur. You've fallen asleep. Nanti juga dibangunin. Yesus juga ngomong kepada orang Farisi mengenai Lazarus. Dia cuma tidur. Nanti juga bangun, ketawain semuanya. Ke anak putrinya Yairus, Talita kum. Yesus datang dengan Petrus Yohanes dan berkata, dia cuma tidur, diketawain, mau dirajam batu. Terus Yesus masuk ke kamarnya anak itu yang sudah tertidur, meninggal. Dan Yesus pegang tangannya dia dan berkata, Talita kum. Langsung berdiri. Cuman bobo. Kalau bahasa Inggrisnya hanya tidur. Jadi meninggal itu bukan permanent separation. Tetapi temporary separation. Lanjut ya. Ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. So, pencobaan sesadis apapun. Kalau Anda mau tahu, kenapa sih aku mesti melalui penderitaan yang kayak begini nih, kenapa sih? Supaya Anda datang ke Tuhan dan memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, sedalam beratnya tekanan hidup Anda. Karena Yesus pernah dicobai oleh iblis sedalam itu. Dan sudah dicobai iblis, dihancurin sekalian si iblisnya, pekerjaan iblis. Itu waktu dia mati di kayu salib. Nah sekarang dengan Yesus menjadi korban, menjadi serupa dengan kita, dan bangkit pada hari ketiga, dia jadi apa? Dia jadi imam besar kita. Kerjanya ngapain? Imam kerjanya ngapain? Berdoa ke Bapa Surgawi atas nama rakyat. Betul apa tidak? Jadi Anda mau tahu nggak di Ibrani 7 ayat 25? Coba Anda buka sebentar. Supaya Anda bisa tahu bahwa Yesus bukan di surga terus putus hubungan sama kita semenjak dia hari Isa Al-Masih. No. Matanya, pikirannya tertuju ke kita saja di seluruh dunia. 7,6 miliar manusia, ya 7,6 matanya tuh ngeliat mereka semua. Kan mata Tuhan melayang-layang mengitari bumi, kan running to and fro, mencari orang yang hatinya setia sama Tuhan. Karena Tuhan kepingin menyatakan kuasanya dia, yaitu Roh Kudus, kepada orang itu. Jadi kalau kita kurang kuasa, kita rugi karena kita sedang tidak fokus secara intensional mencari Tuhan. Ibrani 7 ayat 25. Oke, baca sama-sama yuk. Karena itu, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Wow. Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Anda masih merasa ada nggak? Anda tahu nggak kenapa saya wow? Karena kita masih belum sempurna, masih jatuh-jatuh bangun, masih salah ngomong, masih berdosa, betul nggak? Tetapi kalau kita matanya tertuju pada Yesus, pemimpin iman kita dan penyempurna iman kita. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Maka Yesus sanggup. Ayat 25. Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup, catat ini ya, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. So kita punya mediator antara kita dan Allah yang suci dan kita yang belum sempurna, ada mediator. Pengantaranya mediator itu Yesus. Dan dia bisa selamatin kita dengan keselamatan kekal. Dia bisa sempurnakan keselamatan kita. Asal kita ada di dalam Yesus, itu posisi yang benar. Oke, nah di Yesus sebagai imam besar, nah kita sekarang masuk ke Ibrani 4 ayat 7 ya. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yang ini penting nih. Untuk Anda bisa ngalami Yesus menyelamatin Anda dengan keselamatan kekal. Yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Yesus masih ngomong, kenapa? Ya dia bangkit dari mati, dia hidup. Semua orang-orang yang bikin berita hoax, tentara Romawi yang dibayar, saksi palsu dusta yang dibayar, dikasih duit loh.
sama orang Farisi, doh kaya banget tuh duitnya. Oke, untuk kasih tahu, oh itu kubur kosong tau gak kenapa? Dicolong sama muridnya badannya. Padahal si tentara Romawi yang tidur jaga malam di situ, muka udah kayak orang mau makan, udah kayak mayat hidup loh, kaget loh. Mereka melihat Yesus bangkit. Goyang gempa bumi juga kan malam hari itu. Kok bisa dibilang bohong, dicolong? Ada orang yang hatinya begitu keras ya. Orang Romawi nggak pernah dengar Injilnya bisa hancur hati percaya Yesus. Nah, ketika setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud serta dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya jangan keraskan hatimu. Yesus masih ngomong, Allah Bapa masih ngomong. Kayak tadi pagi saya capek sekali, tadi malam gak bisa tidur, ada suara-suara yang muncul. Padahal saya masih melek loh, masih di kamar mandi loh, sepi sekali. Ada orang nuang air, saya langsung mengatakan firman, menyanyikan darah Yesus. Kemudian saya bilang, aduh gak enak banget nih tidur kayak begini, mesti perang dulu. 2 kali suara itu keluar. Udah malam sekali, itu jam 12:30 pagi itu. Dan kemudian ada permohonan jadwal saya keluar, ada kerjaan yang mesti diselesaikan dari Jakarta. Badannya capek, kalau nggak tidur badannya capek. Kemudian kira-kira jam 11, jam 10, setengah 10 ada berita, saya bilang saya mungkin belum bisa penuhi untuk jadwal hari ini. Karena banyaknya tugas yang saya mesti kelarkan dan juga untuk persiapan untuk hari Minggu. Mungkin kita mesti reschedule jadwal saya. Dan orangnya berkata, oh nggak apa-apa, kita minggu depan aja sampai waktu saya udah sehat total. Pada waktu saya duduk, hanya kerasa tuh badan capek banget tuh. Kemudian ada suara yang saya dengar. Nah kalau Anda mau dengar suara setan, suara kegelapan sama suara Tuhan tuh kalau dilatih tiap hari, Anda tuh bisa discerning tajam. Dan saya bisa duduk, capek badan saya. Baru sarapan pagi jam 11 saya. Ada suara ngajak saya begini, sekarang jadwalmu udah lebih enak, udah teratur, udah tertata. Kenapa kamu gak ucap syukur? So kamu mulai datang ke aku, ucap syukur. Dan saya bilang, tidak langsung spontan saya. Oke, ya aku harusnya ucap syukur ya. Saya mulai dialog sama suara itu, yang adalah suara Roh Kudus. Karena kenapa saya tahu itu suara Roh Kudus? Sebab membuat kita melakukan kehendak Tuhan. Tidak membuat kita emosi, nggak bikin kita marah, tapi bikin kita kembali ke jalan Tuhan. 1 Tesalonika 5:18. Kehendak Tuhan itu apa? Hendaklah engkau mengucap syukur senantiasa. Itulah kehendak Tuhan. So saya lepaskan emosi saya. Yang emosinya, jadi capek itu ada di jiwa loh. Satu hal badan, kerasa capek, tapi kalau udah mandi, udah sikat gigi itu udah seger, enakan gitu. Tapi jiwa waktu kita duduk diam, ini terjadinya saya alami waktu saya diam loh. Nggak ngomong, nggak minta apa-apa, hanya diam aja. Hanya berada di hadirat Tuhan. Kedengaran suara Roh Kudus, dan kedengaran suara emosi kita yang negatif. So saya datang ke Tuhan, saya mengucap syukur, diatur kembali hariku, jadwalku dari pagi ini. Walaupun aku badannya nggak puas tidurnya, namun it's okay. Aku mengucap syukur karena hari ini aku bisa reschedule, rearrange hariku kembali bersama Tuhan. Nggak ada tekanan, nggak ada pressure sama sekali. Dan saya mulai menikmati dan ucap syukur. Terima kasih sama Tuhan dan mulai keluarin, bawa ke Tuhan dengan emosi-emosi yang gak sehat, yang negatif, saya serahkan ke Tuhan. Buat apa dipikul? Karena Yesus sudah mati untuk menanggung semua. Tekanan jiwa, emosi yang gak happy, dia tanggung di badannya. So saya bilang, Tuhan ambil deh, karena emosinya adanya di badanmu. Adanya di kepala, tengkorak kepalamu, karena kau sudah ditusuk dengan mahkota duri. Aku nggak perlu lagi pikul. Dan saya berdiam 1-2 jam sambil merenungkan firman, mendengar Tuhan ngomong melalui firman-Nya. Dan saya bisa tenang, saya bisa ketawa, saya bisa packing, saya bisa siapin untuk persiapan nanti ada pindah kamar.
Haleluya. Dan saya bisa tenang, saya bisa menyanyi, saya bisa memuji Tuhan. Dan saya bisa renungkan firman dan nikmati Tuhan. Sambil bersuka cita ketawa. So, apapun yang kita alami, bawa ke Tuhan. Karena dia mengambil bentuk darah daging untuk mengalami yang darah daging alami. Baik fisik nomor 1 dulu. Kalau Anda diam, Anda kedengaran mental dan jiwa Anda, emosi Anda, perasaanmu. Yang ketiga, hatimu. Oke, so untuk Anda bisa mengalami itu, Anda mesti menghormati Ibrani 4 ayat 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian. Hari ke-7 bagi umat Allah. Ada perhentian total 1 hari 24 jam. Ada mini sabat. Perhentian kecil-kecil. Yang saya lakukan tadi pagi, perhentian kecil. Itu enggak 24 jam karena ini bukan hari sabat saya Senin. Kalau Tuhan udah kasih hari sabat, karena hari sabat 24 jam diam itu akan sulit kalau kita nggak pernah rutin disiplin sesering mungkin datang ke Tuhan untuk diam di hadiratnya. Kita mesti bangun otot emosi yang berkata ya kepada Tuhan, tidak kepada kemalasan. Nah, hari perhentian ini perlu diambil dan kita mesti berhenti total. Waktu saya berhenti total, Tuhan bekerja. Dengan segala ketidaksempurnaan saya, segala emosi negatif saya bawa ke Tuhan sebagai persembahan yang hidup, ibadah yang sejati. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. So kalau kita melakukan sabat atau mini sabat, kita niru Allah. Kita nggak niru setan, kita niru Allah. Oke. Nah, dengan Yesus hidup sebagai imam besar kita baca Ibrani 4 ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Jadi di Ibrani 10 ya tadi ayat 19, di mana Yesus sebagai korban yang sempurna, dia telah membuka jalan yang hidup dan yang benar oleh darahnya dan tubuhnya dipecahkan. Kita penuh keberanian yuk masuk ke tempat kudus. Untuk ngapain? Untuk berhenti. Untuk berdiam. Supaya Tuhan bisa bekerja dalam kita apa yang perlu direstorasi, perlu ditransformasi. So kita berusaha masuk ke dalam perhentian itu. Ayat 11. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Ketidaktaatan adalah pemberontakan yang dilakukan oleh orang yang tidak menghormati batasannya. Ingat ya, tanda ketiga murid Kristus. Dan tidak menghormati hari perhentian. Adam tuh dan Hawa jatuh gara-gara gak berhenti. Ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia juru selamat satu-satunya, dia mati menderita bagi dosa kita, bangkit pada hari ketiga, dan dia hidup pada hari yang ketiga. Itu Anda sudah membuat Yesus menjadi imam besar kita. Karena dia hidup selamanya untuk, Ibrani 7 ayat 25, selamanya hidup untuk berdoa bagi kita. Ingat pendoa syafaat kita, Yesus. Saya baru kehilangan mami saya, biasanya dia yang doain saya, dia yang satu persatu cucu, cicitnya, anaknya, mantunya semua disebutin namanya semua. Mbak ART kita juga didoain sama dia. Dan jadwal waktunya tepat, nggak pernah berubah-berubah. Itu mami saya di 94 tahun. Oke, so di Ibrani 7 ayat 25 kita punya imam besar yang hidup selamanya untuk mendoakan kita. Karena itu ia sanggup juga menyelamatin dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Mereka, siapapun yang lahir baru di dunia, di planet bumi di mana tinggalnya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Makanya dia korban sempurna. Sebab itu mari
Ini Ibrani 4 ayat 16 sama lagi dengan Ibrani 10:19. Mari dong kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia untuk berhenti. Istirahat. Di tengah-tengah depresi, tekanan, tantangan hidup. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah sekarang saya mau bawa Anda kepada apa yang saya bagikan di hari Rebo ya, sebagai penutup. Kehidupan bersama Yesus itu terbuka Bapak Ibu sekalian. Karena jalan baru dan hidup kebuka kan, melalui kematian Yesus, betul gak? Berarti kita bisa dong bersekutu sama Yesus. Bisa bersekutu dengan Allah Bapa, bisa bersekutu dengan Roh Kudus. Tritunggal, 3 pribadi bisa satu dengan kita. Iya dong, karena dia hidup. Dan dia bisa bicara, dia bisa bergaul dengan kita. Kita juga bisa dengar suara Tuhan, bisa ngomong ke Tuhan, dan bergaul sama Tuhan. Layaknya 2 orang ketemu gitu loh. Itu dampaknya punya jalan yang hidup dan benar. Oke, kita bisa berdoa, artinya ngomong ke Tuhan, ngomong kepada Tuhan, dan juga bisa diam dan dengar Tuhan. Izinkan Tuhan yang ngomong sekali-kali, jangan kita yang kayak kereta api kilat, ngomong terus sampai udah kelar amin aja ditutup tinggal Tuhannya. Padahal dia kepingin jawab loh. Nah kita tuh gak dilatih mendengar suara Tuhan. Itu problemnya di gereja-gereja. Jemaat suka dengar khotbah. Datang kesibuk di antara ibadah. Tapi gak pernah punya waktu untuk diem. Untuk mendengar, kasih waktu buat Tuhan ngomong dan selesaikan janji dia dalam hidup kita. Kita mesti diam di hadiratnya. Supaya Tuhan diizinkan kita bekerja. Bukan diam-diaman. Okay? So, kehidupan bersama Yesus berdoa, kehidupan kekudusan, terbuka bagi setiap pengikut-pengikut Kristus yang merindukan untuk menangkap dan menikmati tinggal dalam kasih Allah itu seperti apa. Saya suka dengan apa yang Jean Guyon, yang hidupnya abad 17 loh. 1685. Ternyata apa yang diajarin sama yang Peter Scazzaro ajarin, yang dia siapin selama 28 tahun, cetakan 2022, dengan Jean Guyon 1685, sama. Oh haleluya, saya dibalikin lagi. Anda semua yang ikut pelajaran ini dikembalikan kepada pelajaran seorang kudus yang hidup di abad 17, yang mengalami Kristus dengan tanda-tanda ajaib karena penuh dengan hadirat Allah. Apa yang dikatakan Jean Guyon? Oh, if only once we could be convinced of God's goodness towards His children and of His desire to reveal Himself to them, we will no longer seek our own selfish desire. Anda ngerti gak artinya tuh? Saking Madam Guyon ini satu sama Tuhan. By the way, di zaman ini pemerintahan Raja Louis ke-14 atau Louis keberapa, orang yang mengajarkan bahwa iman kekristenan adalah iman di dalam Yesus yang hidup dalam kita, yang masih bekerja dan berbicara pada kita. Dipenggal kepalanya. Dia ini di penjara loh. Tapi di penjara penuh dengan hadirat Tuhan. Sampai tanda-tanda ajaib terjadi di penjara. And jeritan hati dia, oh if only once we could be convinced of God's goodness towards us His children. And of His desire to reveal Himself to them, to the children. Then we no longer need to seek for our own selfish desire. Aduh, kalau seandainya ada sekali aja dapat diyakinkan kepada kita kebaikan Allah terhadap kita anak-anak Allah. Dan kerinduan-kerinduan Tuhan untuk menyatakan dirinya kepada anak-anak Allah. Kita kan gak akan kepingin lagi lah nyari-nyari yang memuaskan daging kita. Hidup yang enak-enak, foya-foya yang jauh dari Tuhan. Itu udah gak kepikir. So Anda minta saat ini pagi hari ini, Tuhan buat aku yakin Kau tuh baik sama aku. Walaupun situasinya gak baik-baik. Walaupun aniaya yang Anda hadapi itu ngeri. Tetapi Anda berkata, oh Tuhan kalau sekali aja aku bisa diyakinkan Allah tuh baik sama aku. Allah tuh selalu tersedia bagiku. Anak-anaknya pasti kerinduan Allah. Pasti akan dinyatakan melalui kehidupan kita.
Oke? So, Anda mau tahu gak kenapa Yesus mati di kayu salib? Of course itu lambang kasih, betul gak? So the truth is, God love us wholeheartedly. Dengan penderitaan kematian dia dan efek kematiannya dia. Dan kebangkitannya dia. Itu bukti Allah tuh cinta. Semua yang dibikin sama dia ini buat jalan buat kita. Supaya bisa kenal Tuhan dengan kasihnya. Bisa mencintai Tuhan. Bisa dicintai Tuhan. Aduh, ini kehidupan individu-individu yang Tuhan harapkan. Dan bahkan di perkawinan di keluarga kalian. Anda mesti hidup tiap hari keluar dari hati yang sudah disayang Tuhan. Hati yang sudah dengan segenap hati diperdulikan Tuhan. Semua untuk kebaikan kita. Oke, yuk Roma 8 ayat 32 sebagai penghujung acara ini ya. Ia yang tidak menyayangkan, Allah Bapa yang gak peduli, gak nyayangin anaknya sendiri, disiksa dengan sadis, dengan kejam. Tapi menyerahkan Yesus anaknya bagi Anda dan saya. Bagaimana mungkin Anda butuh keuangan, butuh kesembuhan, enggak dikasih. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Apa sih yang Tuhan mau deprive kita itu apa? Apa sih yang dia mau tahan-tahan supaya kita susah? Gak ada. Oke? Siapa sih yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Gak ada. Semua penderitaan itu untuk menerjemahkan God love you and me. Melalui Yesus yang mati. Dan Yesus mau mati buat kita tuh karena bukti dia cinta kita. Apa yang bisa memisahkan kita dari cintanya Yesus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis ayat 36. Oleh karena engkau, Bapa, kami setiap hari berada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Udah mulai terjadi kan? Oke, tetapi ayat 37, dalam semuanya ini kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sudah mengasihi kita. Kematiannya mengasihi kita, kebangkitannya mengasihi kita. Hanya kita fokusnya Tuhan. Oke, mestinya kita fokusnya Yesus aja. Bukan hal-hal egois. Sebab aku yakin, Anda punya gak confidence seperti ini? Ayo kita yakin bahwa baik maut, baik hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah. Atau sesuatu makhluk lain. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini dahsyat. Saudara tahu nggak ini jaminan? Jadi Anda kalau mengalami musibah, tantangan tekan hidup, Anda nggak kuat terus marah-marahin Tuhan. Anda ingat aja, Allah itu cinta Anda lebih dari segala-galanya, lebih daripada Anda cinta dirimu. Pokoknya Allah menyertai engkau. Allah itu Immanuel. Makanya nggak bisa dipisahkan dari kasih Allah kitanya. Itu bukti dia Immanuel. Allah beserta kita. Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. So, untuk Anda ngalami cintanya Allah tiap hari, Anda butuh keberanian dan ketekunan. Keberanian dan ketekunan untuk datang ke Yesus dan ngaku dosanya. Maka Allah akan nyatakan di tengah Anda kesakitan kasih yang melampaui akal budi manusia. Efesus 3 ayat 17-20 untuk hari Rabu ya. Itu akan memenuhi sampai Anda paham itu rasanya dicintai Tuhan itu kayak apa. Dan Anda bisa ngalami cinta kepada Tuhan itu kayak apa. Oke, itu hasil kematian kayu salib, bro. Jadi nggak bisa, aku mau balik ke cinta mula-mula, hanya altar kau nggak bisa. Mesti ada pemahaman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biar mulai dari kematian-Mu di kayu salib yang kita hadir dalam upacara perayaan Paskah Jumat Agung sampai kebangkitan Yesus di dua kota berbeda, tapi Allah tidak berbeda. Kami semua bisa mengalami yang namanya doa yang dangkal menjadi doa yang dalam sesuai karakter Kristus. Aku berdoa agar setiap umat-Mu
hari ini sadar dan insaf bahwa mereka dicintai Tuhan. Situasi buruk ekonomi, buruk panen tidak memisahkan kita dari kasih Kristus. Terima semua umat Tuhan berkat Abraham, Ishak, Yakub. Anda tidak akan ketemu dengan kekacauan, kematian, kengerian. Anda akan ketemu dengan kehidupan, bahkan hidup berkelimpahan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah bergabung dan mencatat God love you. Ini perlu diulang-ulang supaya menjadi resonansi pada hati Anda. Sampai hari Rabu kita jumpa kembali. Dan bagi Anda yang ada di Bali, kita berjumpa jam 2 sampai jam 4 di Trans Resort Hotel di boardroom. Oke, ibadah bersama, ibadah kebangkitan Yesus Kristus. Di boardroom Trans Resort Hotel jam 2 sampai jam 4 hari ini. Tuhan berkati.